Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Apa kamu baik-baik saja? Oke, kita lanjutin lagi ya readingan sebelumnya. Ini untuk minggu ketiga di September. Oke, video ini sifatnya general. Readingan ini untuk semua zodiak. Jadi, apapun itu zodiakmu silahkan didengarkan dan ambil sisi positifnya. Karena di sini di readingan ini saya berpatok dengan energi di bulan ini, Septembernya ya. Oke. Readingan ini sifatnya general. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini dan energinya bisa vice versa ya. Lur, absen dulu deh. Dari kota mana sedulur yang hadir ya? Oke, kita akan kupas secara mendalam dan saya berusaha sedetail mungkin ya, agar teman-teman punya gambaran nih. Oh, di minggu ketiga September kayak gini situasinya, kayak gitu loh ya. Oke. Oke. September. Jadi apa ya? Kalau bulan September ini secara energinya apa ya? Gini ya, Lur, agak beda sih dengan Agustus kemarin ya. Kalau Agustus itu kan hawanya panas. Kita rawan ribut, rawan konflik dengan orang, mau orang terdekat atau siapapun itu gitu loh ya. Dan banyak perubahan sifat kan, sikap, sifat, karakter orang tuh banyak berubah di Agustus kemarin. Jadi ya wajar kalau kamu sensitif, emosimu nggak stabil, capek ngadepin sifat-sifat orang di dekatmu kayak gitu. Nah, kalau di bulan ini tuh lebih ke energinya agak abstrak gitu loh. Jadi kayak penuh dengan hal-hal yang kayak nggak disangka-sangka gitu loh ya. Dan sebenarnya hawa bulan ini tuh cukup bagus sih ya, cuman di bulan ini ujiannya itu ke diri kita sendiri. Ini hati-hati loh ya, di September ini mirip dengan Mei, mirip loh ya, tapi tidak sama mirip. Yang arti mirip ini lebih kepada gejolak batin, gejolak jiwa, atau gejolak diri kita. Kita bisa lost control, lepas kendali, kayak gitu. Ya. Dan mengenai hawa nafsu, di minggu ketiga ini harus perlu kalian waspadai. Jadi di readingan kali ini sepertinya saya akan banyak berfokus tentang diri teman-teman lagi ya. Hati-hati banget dengan gejolak batin ini ya. Jadi gejolak batin ini situasi yang mungkin kita sendiri nggak nyadari bahwa kita sedang dalam posisi mengalami gejolak. Nah, gejolak ini biasanya muncul secara tiba-tiba ya. Contoh nih, kamu lagi santai, lagi duduk, misalnya misalnya kamu itu nggak ada masalah yang gimana-gimana gitu ya. Kamu ya sedang santai, tiba-tiba perasaanmu nggak enak, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba bawaannya kayak bosenan, males, atau mageran gitu ya. Tiba-tiba kayak hawanya berat gitu lah. Dan juga secara perasaan itu suka banget mengingat hal-hal yang sudah lalu ya. Ini hati-hati nanti ya.
Ntar ya, saya coba untuk lebih mendalam lagi. Oke, mengenai loss control atau kurang kendali. Ini bisa dalam segala sisi ya. Contoh kalau dalam masalah keuangan atau masalah duit, contohnya ya, loss control tuh kayak gini loh. Oke, kamu sekarang punya duit nih ya. Dan mungkin uang yang kamu punya ini cukup lah gitu loh ya, untuk kehidupan kamu gitu. Kamu memang nggak ada niat untuk beli sesuatu gitu. Kamu memang nggak ada rencana beli sesuatu nih. Ya, nah mungkin ketika kamu gelisah, perasaanmu nggak enak, bawaannya boring, ya itu tiba-tiba kamu bisa membeli sesuatu yang nggak penting gitu loh. Ya, entah itu tiba-tiba scroll, ya scroll media online, ya kegiur loh dengan barang-barang tertentu yang sebenarnya nggak penting, cuman kamu menilai itu bagus, udah beli, bagus beli. Ketika udah dibeli baru nyesel, gitu loh. Ya. Nah, hati-hati dengan situasi kayak gitu. Ya. Well, ini tidak hanya tentang orang yang dalam kondisi keuangan bagus, ya. Bagus itu tidak bagus sama aja. Ini karena saya ngerasa energi dari dalam diri kamu gitu loh. Jadi misalkan nih kondisi keuangan kamu mungkin lagi ngepres, ya secara logika ya orang kalau lagi kondisi ekonominya ngepres itu kan kepikiran untuk beli yang aneh-aneh itu sepertinya enggak lah ya secara logika. Cuman ya kamu bisa terjebak dalam ilusi dalam diri gitu. Misalkan nih ya belanja sesuatu nih atau beli bahan pokok lah ya, misalkan beli makanan atau apa gitu loh. Kamu niatnya cuma beli bayam misalkan atau tempe doang nih ke pasar gitu. Di situ ada ayam, ada ikan. Kelihatannya enak nih gitu. Itu kita sebenarnya kamu butuhnya cuma bayam dan tempe, tapi tiba-tiba kamu bisa kebeli tuh ikan sama ayam tadi. Gitu loh ya. Ya sebenarnya sama-sama makanan sih gitu. Cuman kalau bicara tentang hemat ya itu tadi kelas tempe doang cukup gitu loh. Kita toh juga rasa juga enak kan gitu. Kayak gitu loh. Jadi ada situasi yang kamu bisa kayak gitu loh. Tapi hati-hati loh ya. Apa yang saya sampaikan di sini saya kembalikan ke kamu lagi, baik dan buruknya ya kembali ke kamu. Ini hanya sebagai gambaran untuk menemani perjalananmu nanti di minggu ketiga di September gitu loh. Ya, kayak gitu. Kemudian di minggu ketiga ini untuk awal minggu ketiga hati-hati dengan perasaanmu yang penuh dengan rasa takut. Nah, ini jadi masalah. Oke lah, ketakutan, kecemasan itu kan manusiawi ya. Manusiawi kok mas, semua orang juga punya itu, iya saya paham. Cuman gini ya, sesuatu yang berlebih dalam diri kita nggak tahu nih kapan munculnya. Oke, contoh, takut, manusiawi ya, takut ya, semua orang punya rasa takut nih. Tapi kan ada tuh momen dimana rasa takut tuh berlebihan gitu loh. Ya, bahkan sampai hari esok aja, sorry, sampai hari esok aja kita takut gitu loh. Ya, itu kan logikanya gimana coba? Aduh, sorry ya. Kondisi fitku nggak tahu ya. Saya 2 bulan inilah ya. 2 bulan. Selama di Agustus memang kondisi badanku suka kurang fit loh. Nggak tahu. Mungkin pengaruh cuaca juga ya. Nah, lanjut lagi ya, di sini masalah overthinking atau sesuatu yang berlebih. Tentang overthinking juga iya, ketakutan, kecemasan yang berlebih juga iya. Gitu loh. Contoh tentang hari esok tadi ya. Sebenarnya kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi dengan hari esok. Cuman ketakutanmu tuh seperti berlebihan aja gitu loh. Ya, sehingga menciptakan overthinking yang nggak karuan. Ya, ini diwaspada ya. Jadi, gini deh. Kalau kamu di awal minggu ketiga ini kamu ngerasakan hal-hal yang sangat nggak enak dalam dirimu, ya, obatnya cuma satu. Ini perlu namanya ketenangan. Kuncinya ketenangan aja sih sebenarnya. Karena di minggu ketiga ini kamu bisa mengalami panik. Ini hati-hati nih, siapa nih yang suka panikan nih orangnya nih. Renungin loh ya, bro, lur. Ya, orang panik itu akan mengalami kebodohan seketika. Itu real. Ya. Ya, logikanya lah.
sepintar apapun kamu, ketika kamu panik, di situ kamu akan ngerasa dirimu tuh kayak bodoh. Sorry ya, saya tidak menyudutkan, tidak menyalahkan, enggak ya. Cuman saya bicara tentang logika di sini. Ya, ya gitu. Jadi hati-hati dengan kepanikan. Kepanikan itu bisa benar-benar ngebuatmu kayak nggak bisa berpikir jernih. Ini akan menjadi berantakan nanti hanya karena kepanikan. Hati-hati. Nah, ketika kamu mengalami situasi hal-hal yang saya bahas ini yang ya pokoknya nggak enak inilah ya. Obatnya cuma satu, ketenangan. Nah, ketenangan yang paling mudah itu dapatnya dari mana sih? Ya, bisa dengan olahraga. Ya, apakah dengan olahraga orang bisa tenang? Ya, lebih ngebantu aja sih poinnya ya. Karena kalau fisik kita, peredaran darah kita lancar ya, tubuh kita ada pergerakan untuk olahraga, itu kan secara fisik bisa menyehatkan. Kalau fisik sehat, otomatis secara otak itu akan ngebantu atau terbantu otak itu tadi menjadi sehat. Ketika otak sehat, itu akan ngebantu lagi pikiran bisa lebih jernih lagi gitu loh. Itu satu. Kemudian dari meditasi. Meditasi ya bisa yoga atau apapun itulah sesuai dengan kepercayaan kamu ya. Dan yang ketiga, kamu bisa sangat mudah mendapatkan ketenangan itu ketika kamu mau sembahyang. Udah. Itu doang. Ya, untuk yang muslim, kamu ambil air wudhu aja. Selesai kamu ngambil wudhu itu langsung adem loh. Mau kamu sepanik apapun, sekacau apapun, ya, separah apapun, kamu mau ngambil wudhu dengan ikhlas, adem. Apalagi mau sholat, lebih adem lagi. Nah, ketika dalam kondisimu dingin, selesai ibadah nih, adem nih, disitulah kamu bisa berpikir ulang tentang planning-planning kamu, atau mungkin masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Itu, ya, jelas, padat, singkat. Ya, semoga jelas ya. Oke. Dan selanjutnya di minggu ketiga, hati-hati dengan mulut manisnya orang ya, lur ya. Hati-hati dengan iming-iming, hati-hati dengan kemudahan. Nah, ini banyak nih, ini panjang nih pembahasannya ya. Satu deh, saya jelasin satu-satu dulu. Kemudahan apa? Saya ngerasa kamu di minggu ketiga ini banyak tawaran yang mempermudah kamu. Contoh, masalah hutang. Ya, misal nih hutang kamu nih di suatu perusahaan itu tinggal sekian persen gitu. Itu nanti datang sales, nawarin, Mbak, Mas, ini ada nih. Kalau mau tambah lagi dong hutangnya. Nanti yang lama bisa ketutup nih. Ini lebih gampang nih pencairannya nih gitu. Padahal posisi kamu nggak butuh-butuh banget tuh. Karena kamu tergiur, kena lah kamu. Satu, yang kedua, mungkin kamu lagi gabut, lagi bingung, atau mungkin lagi kepikiran tentang investasi, tentang usaha tambahan, muncul temenmu, ngasih tahu, coba deh, online, mau main game online nih, siapa nih yang mau main game online misalkan, atau investasi nih. Nah, temanmu ini mungkin tidak menjelaskan secara rinci, dia hanya menjelaskan untungnya doang. Wah, investasi sekian, untungnya sekian, bunganya dapat sekian, persentase sekian. Kamu main game online, saya modal 100 jadi 1 juta misalkan. Kamu tergiur. Tanpa kamu berpikir panjang. Ya. Hati-hati jebakan-jebakan Batman ini. Gitu loh, bro. Ya. Kemudian selanjutnya tentang kemudahan ya, tentang kemudahan. Ya, logika aja. Zaman sekarang banyak orang terjebak dengan kemudahan. Kamu butuh apa sekarang? Butuh kendaraan, tinggal datang ke dealer, modal 1 juta, 2 juta, dapat lu motor. Tinggal lu mikir peningnya doang kan? Gitu loh. Nah, di balik kemudahan-kemudahannya jangan sampai kita gampang tergiur. Ya, bukan berarti nggak boleh ngutang, enggak. Semua orang punya utang kok, logika aja, kita realistis aja lah ya. Semua orang punya utang kok, udahlah. Ya, saya juga punya kok, udahlah ya. Cuman, hal penting adalah kita harus memikirkan utang ini gunanya apa. Jangan sampai semua dalam kehidupanmu serba utang, kacau. Ini saya pernah ketemu dengan orang ya, punya semboyan tuh kayak gini. Kalau aku nggak ngutang, nggak punya. Gitu. Ya, gila nggak kira-kira? Kalau nggak ngutang, nggak punya. Kalau nggak nekat, aku nggak punya, mas. Lah, logika aja. Kalau kamu pengen beli sesuatu, tapi dengan cara hutang, itu artinya kamu tidak mampu. Titik.
Ngapain lu maksain dirimu padahal dirimu nggak mampu? Akhirnya apa? Gelabakan kan? Ya, hanya karena gengsi, hanya karena validasi, biar dipandang orang kaya, biar dipandang orang sukses, nekat tuh ambil sesuatu yang mungkin wah ya, kendaraan yang 30-40 jutaan gitu misalkan. Ya, kita yang jadi masalah itu satu lor. Ya, yang kenapa manusia gampang tergiur? Karena nominal. Gitu loh. Nominalnya apa? Lu ambil pinjaman sekian puluh juta, per bulan cukup kamu bayar 500.000 misalkan. Tergiur nggak kira-kira? Mindset kita berubah nggak kira-kira? Mindset kita akan berkata, wah ini gampang nih. Sebulan 500 kok, lo gajiku aja 5 juta, 4 juta kok misalkan. Gampang kan? Cuman kita lupa kalkulasi. Kenapa kita udah terperangkap dengan kemudahan tadi? Coba dihitung. Apalagi kendaraan bermotor ya, gila tuh bunganya. Coba kalkulasi aja. Serius loh. Ya. Kecuali ya kamu beli sesuatu memang karena butuh, ya sah-sah aja gitu loh. Cuman terkadang kan kita itu tadi lah, kekalahan kita ya pinginnya validasi karena dihina orang, direndahkan orang, akhirnya berontak nih, wah aku harus punya ini, harus punya itu biar nggak dihina orang, kan tolol namanya gitu loh ya. Coba kalkulasi dah masalah tadi gitu ya, kalkulasi biaya kendaraan itu berapa totalnya dan plus bunga per bulannya berapa, lo kali deh. Bunga itu adalah kerugianmu, itu aja. Bunga itu adalah sesuatu yang harus kamu kasihkan ke orang dengan secara ikhlas. Artinya kamu itu membayar kemudahan itu dengan bunga. Kamu bisa pakai kendaraan itu ya cepet. Besok kamu butuh langsung bisa kamu pakai, tapi konsekuensinya kamu harus bayar lebih. Nah, lebihnya itu yang disebut dengan bunga tadi. Lu hitung ya gitu. Kalau saya tuh kadang kayak gitu lur gitu. Jadi ketika saya pingin sesuatu, ya logika lah ya. Semua orang pasti punya keinginan gitu loh. Siapa sih yang nggak pengen punya kendaraan yang bagus, yang nyaman, yang enak gitu kan? Ya, selain yolah masalah dipandang orang nanti kita kesampingkan deh. Masalah kenyamanan dulu deh. Oke lah, kendaraan bagus, nyaman, enak ya kan? Nah, cuman tadi saya suka kalkulasi orangnya. Tak kalkulasi lah. 1 bulan saya harus membayar bunga itu 500.000 misalkan. Bunga saja tuh 500.000 tuh 1 bulan. Itu saya mikir bro, 500.000 saya kasih orang cuma-cuma. Gila nggak? Logika. Cuman, tanda kutip ya, kalau misalkan kamu ngambil atau kredit sesuatu, memang untuk kebutuhan kamu pakai kerja, kamu pakai usaha, di situ ada hasil, ya sah-sah saja gitu loh. Jadi hati-hati dengan segala kemudahan. Saya khawatirnya kamu di minggu ketiga ini gampang tergiur, akhirnya masuk lubang yang sama gitu. Harusnya kamu keluar, ya, tapi kamu masuk lubang yang sama. Ingat, hutang adalah beban, titik, nggak ada alasan apapun. Terserah lo mau argumen apapun. Kalau dari saya itu tadi, hutang adalah beban, titik. Ya, ngapain harus tambah beban? Harusnya kita kurangin kan beban itu. Ya, jadi hati-hati ya dengan segala kemudahan ini. Banyak godaan loh di minggu ketiga ini, ya. Seru nih. Oke. Masalah pekerjaan pun juga di sini saya singgung sedikit ya, masalah pekerjaan ini sepertinya sama, yaitu dengan iming-iming tadi. Hati-hati dengan iming-iming. Misalkan nih, oh ada isu, ada kabar kamu akan dipindahkan ke tempat yang bagus atau dapat promosi, lu jangan senang dulu deh di minggu ketiga ini gitu loh ya. Ya lu iyakan aja sih kata atasanmu ngomong lu dapat pindahan nih, lu dipindahkan nanti, lu mau rencananya mau diginiin, iyakan aja. Tapi lu jangan kebaperan dulu gitu loh. Ya, lu analisa dulu. Ya. Kenapa? Saya khawatirnya cuman omong-omong doang. Cuman isu-isu doang. Ini masalah karir, lebih banyak isu. Kabar-kabar nggak penting. Ya, masalah pekerjaan hati-hati dengan isu. Itu aja. Oke? Berita-berita nggak jelas. Apalagi nih untuk teman-teman yang mungkin para cowok-cowok yang kerja lepas dengan teman ya gitu. Hati-hati masalah komunikasi ya. Kemudian kalau lo kerja ya kalau bisa totalitas deh gitu. Apalagi yang hidupnya di perkampungan ya. Kamu kerja lepas, hidupmu di perkampungan, lu kerja totalitas deh saranku. Walaupun lu nggak suka di situ.
Lu harus totalitas. Kenapa? Kalau kamu kerja setengah-setengah, ada orang yang lihat kamu kerjanya setengah-setengah, itu akan nyebar. Otomatis namamu akan nyebar. Oh, si A itu loh kerjanya nggak bener, kerjanya males-malesan, kerjanya setengah-setengah, banyak alasannya, banyak nyebar. Akhirnya apa? Namamu jelek. Orang nggak mau ngajak kamu kerja lagi. Bahkan kamu mau nyari kerja, akhirnya orang pada nggak percaya karena masalah isu. Bahaya nih masalah isu ini gitu. Ya, karena mulut berbisa orang sangat kerasa di minggu ketiga gitu. Makanya saranku, ya lu harus totalitas deh dalam kerja, lu harus ikhlas. Itu aja. Jujur. Ini penting itu, jujur. Jujur, selesaikan kerjaanmu, selesaikan tanggung jawabmu. Dah, bener-bener lah kerja. Kalau kamu kerjanya bagus, rajin, on time, tepat waktu, ya disiplin, dan nggak banyak protes, namamu akan naik dengan sendirinya. Itu akan ada penyebaran marketing ya. Jadi orang tuh akan membicarakan kamu. Jadi gini loh, di minggu ketiga, ini banyak orang akan menyoroti setiap kehidupan teman-teman nantinya gitu loh. Mereka tuh mengamati gitu loh. Jadi ya itu tadi, tetap kamu sebaik mungkin lah. Kalau misalnya nih aku udah maksimal, aku udah baik, udah jujur lah misalkan ya, udah totalitas nih dalam kerja, tapi kok masih banyak yang jelekin, biarin, ya biarin. Toh ya juga orang yang jelek-jelekin kamu nanti, ini mereka akan berhadapan dengan publik gitu loh. Ya kalau publik itu ngelihat kamu bagus, terus ada orang mengatakan kamu nggak bagus, dan di situ banyak yang menilai kamu bagus, apa nggak gelabakan nih yang ngomong nggak bagus tentang kamu? Nanti mereka kena batunya sendiri loh. Terus satu, yang terakhir nih, penting nih, mulutmu harimaumu, hati-hati dengan ucapanmu. Ini banyak orang nggak sadar tentang ini. Mungkin karena dia emosi, mungkin dia karena lagi panas, atau mungkin dia lagi jaya, lagi banyak duit, akhir asalnya nyeplos. Nggak sadar ceplosannya itu, omongannya itu bisa mantul ke dirinya, kenanya ke dirinya sendiri. Hati-hati dengan lisan kita. Oke, lanjut. Di minggu ketiga ada yang mau nyari kamu. Ini mantanmu. Nih. Nggak tahu nih, saya ngerasa energi masa lalu ya. Masa lalu bisa tentang mantan, bisa tentang orang yang pernah kamu kenal, cukup dekat tapi nggak sampai menjalin hubungan. Ya, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, 3 atau 4 bulan yang lalu lah misalkan, atau tahun kemarin, atau mungkin Januari kemarin, kamu deket sama orang, tapi ya itu tadi, cuman deket doang gitu loh. Nah ini di minggu ketiga dia bisa muncul lagi nih. Termasuk tentang mantan tadi, masa lalu nih muncul lagi nih, nongol. Tapi tidak semua orang ya, tapi nanti kamu, ya tak kembalikan ke kamu lah, kamu yang bisa ngamati ya, gitu. Kemudian di sini ada yang akan balik dengan mantan itu tadi, ada yang akan menjalin hubungan dengan masa lalu tadi juga ada di sini. Karena di sini saya ngerasa seperti sesuatu yang dipertemukan kembali gitu loh. Sesuatu yang hilang tuh kembali lagi. Ya mungkin itu jodohmu, bisa jadi. Kan gitu ya. Kata orang kalau jodoh nggak kemana. Ya gitu. Nah, itu sih. Kemudian satu sisi lagi di sini untuk kamu yang ngalami maju mundur dalam masalah percintaan, ya. Kamu di minggu ketiga ini saya ngerasa ada seseorang yang akan kamu temui. Ya ini tadi bisa tentang orang baru atau orang lama sih ya kalau di sini ya. Orang baru atau orang lama gitu. Atau mungkin dari temenmu dikenalin lah gitu. Bisa juga. Kamu cukup akrab sama dia. Saya ngerasa gitu sih. Komunikasimu cukup bagus. Dia ini muncul sebagai, kamu ngerasa dia ini bisa menjadi obat untukmu. Jadi clue-nya itu tadi ya, obat. Artinya obat ini mungkin kamu ngalami banyak trauma, sakit dari masa lalumu, ketemu orang ini, kok ya orangnya dewasa, teduh, ya ibaratnya payung itu bisa neduhin kamu gitu loh. Kamu nyaman, tenang, ya bawaannya happy. Jadi kamu bisa terasa apa ya, kayak melupakan masa lalumu gitu loh. Kamu bisa seperti
melupakan rasa sakitmu ketika kamu ketemu sama orang ini. Gitu. Ya, saranku jalanin aja sih. Tapi ingat satu hal, ya, eh kalau kamu ketemu sama seseorang yang mungkin menurutmu baik, jangan sekali-kali berasumsi dia baik. Ini yang jadi masalah. Kebanyakan di antara kita sangat mudah mengasumsikan, wah ini orang baik. Akhirnya apa? Semua perilaku, ucapan yang halus dari seseorang itu kamu akan menilai itu baik. Ini pada nggak sadar bahwa bisa jadi itu sebagai manipulatif. Bisa jadi. Ya, kemudian yang kedua, hati-hati dengan masalah kata-kata suci ya, gitu. Ini nih banyak sampai hari ini nggak tahu ya, masih banyak banget sih orang yang berpunya mindset bahwa orang yang ibadahnya rajin, orang yang suka ngingetin ibadah, ya, orang yang kata-katanya bijak tentang keagamaan, ketuhanan, ibadah dan sebagainya, ini adalah orang baik. Nggak tahu, saya heran gitu loh, kenapa sih kok bermindset kayak gitu loh? Karena gini ya, sangat susah sekali menentukan manusia itu baik dan tidak, lur, susah. Ya, gini deh, kalau ada orang yang rajin ibadah, tutur katanya bagus, apalagi dia cerita tentang ibadah-ibadah ketuhanan, mengajarkan kamu misalkan, ya udah kita ambil positifnya gitu loh. Tapi jangan lu berasumsi dia orang baik. Karena apa? Ibadah itu urusan kita dan Tuhan, urusan manusia dan Tuhan. Ya, beda dengan sifat. Jangan lu samaratakan. Ini banyak orang terjebak kayak gitu. Makanya banyak oknum atau manusia busuk di luar sana pakai cara ini. Yo pora, rasa mesem-mesem. Ya, banyak loh yang jadi korban masalah kayak gitu. Ya, orang bertopeng dengan kedok agama, dengan kata-kata agama untuk memanipulasi orang seakan-akan dia baik, akhirnya dia bisa dapat hati seseorang itu. Gila gak namanya? Ya, jadi please, logika akal sehat lu dipakai. Ya, sifat manusia dan agama itu berbeda, nggak bisa disamaratakan. Ya, dan juga orang, mungkin ada orang di luar sana yang ibadahnya kurang atau mungkin nggak pernah sholat. Kita nggak boleh mengejudge mereka itu buruk. Ya, ini kacau nih manusia-manusia fanatik di luar sana loh, maksud saya. Ya, itulah. Jadi hati-hati dengan masalah baik dan tidak baik. Hati-hati dengan asumsi kita sendiri. Oke, saya di sini tidak bicara tentang agama loh ya. Nanti diprotes lagi nih sama orang-orang tolol gitu loh ya. Karena ya sekali lagi ini hanya sebatas kertas biasa, kartu-kartu biasa. Ya, saya di sini hanya sekedar mengingatkan atau ngasih gambaran doang. Gitu. Baik dan tidaknya saya kembalikan ke kamu sebagai pendengar. Oke? Lanjut. Nggak tahu ya, saya tuh sebenarnya lagi semangat banget sih. Makanya alhamdulillah nih lancar kan readingannya, hampir tiap hari nongol kan videonya. Ya, karena kondisiku lagi fit. Kalau lagi nggak fit, mau reading aja agak males. Hawanya nggak enak gitu. Oke, lanjut lagi. Mengenai gini ya. Wah, ini lor. Ada situasi di mana kamu pengen pergi tapi susah. Kamu mau pergi tapi masih cinta. Ini vice versa, bisa kamu, bisa pasangan kamu. Gitu. Di minggu ketiga, ini rawan konflik dengan pasangan, rawan ribut, dan miskomunikasi, banyak kesalahpahaman di sini. Dan juga masalahnya satu nih, nggak mau memahami. Ini yang jadi problem, egonya minta ampun, udah ngerasa paling bener gitu. Gila tuh namanya gitu loh. Ya, hati-hati loh. Ini vice versa. Di minggu ketiga ini ada kemungkinan kamu harus menjelaskan sesuatu ke pasanganmu itu lebih dari satu kali. Nggak bisa satu kali bro. Dia nggak mudeng. Tell me lah gitulah bahasanya. Ya mungkin dia lagi banyak pikiran sehingga susah memahami argumen kamu gitu. Ya, ntar tak minum dulu deh, aus.
Oke. Di minggu ketiga saya ngerasa kamu capek banget nih ngadepin sifat pasanganmu, cuman hatimu nggak bisa bohong gitu. Ini vice versa ya. Ya ujung-ujungnya bertahan sih kalau saya ngerasa kamu banyak bertahannya sih di minggu ketiga ini ya. Ya, ya ini masalah masalah sifat sih, masalah sifat dan masalah kedewasaan yang kurang ya. Gitu, jadi banyak miss banget di sini, kesalahpahaman. Ya, ya sabar ya Lur ya. Kamu akan capek banget nih di minggu ketiga ngadepin sifat doi yang menyebalkan banget, sangat-sangat menguras energi kamu. Cuman hatimu sayang, cinta, dia pun juga sama. Tapi gini ya, saya nangkap ada yang satu hal. Dia juga sayang denganmu, cinta denganmu, tapi perasaan cinta dan sayangnya ini seperti tenggelam, tertutup oleh hawa nafsunya dia, sifat-sifat negatifnya dia, kayak gitu. Ya, oke. Dan satu hal lagi, saya mau flashback dulu ke teman-teman yang punya hubungan belum nikah atau yang mungkin single, yang sedang dekat sama orang. Saya kasih tahu satu hal. Kamu akan melihat banyak hal sisi buruk dari pasanganmu. Nih, minggu ketiga lu amati sendiri dah. Ya sebenarnya dari minggu kedua udah mulai kerasa, cuman di minggu ketiga lebih kuat lagi nih. Kamu akan melihat, oh ternyata sifat dia buruknya ini, negatifnya ini, kelakuan dia kayak gini, kebusukan dia gini, itu akan kelihatan semua. Jadi nanti balik ke kamu lagi sebenarnya. Kalau kamu diperlihatkan segala keburukan tentang pasanganmu, ya kembali ke kamu. Kamu siap nggak nerima itu semua? Kalau kamu siap nerima itu semua, artinya kamu mampu bertahan sama dia. Kamu mampu menjalani hidup sama dia. Karena gini yang jadi masalahnya, banyak orang berpikir keinginannya bagus terus. Sedangkan dalam hubungan itu ada dua hal, baik dan buruk. Kita nggak bisa milih salah satu, nggak bisa, nggak mungkin namanya. Makanya banyak orang kaget ketika jalan hubungan, banyak yang frustasi, stres. Kenapa? Dia nggak mampu menerima ketidakpastian. Maunya enak terus, maunya happy terus, pengennya yang punya setia. Pengen punya pasangan setia lah, yang baik lah, yang ahli agama lah, yang inilah. Tuntutanmu banyak. Cuman kamu lupa bahwa di dalam diri setiap manusia itu punya sifat buruk. Dan kenapa sih ketika sifat buruk itu muncul, lu nggak mau nerima? Lu hanya nerima baiknya doang. Lu sampai kapanpun lu nggak akan ketemu orang yang sempurna. Sempurna itu adalah orang yang punya sifat buruk dan baik. Gitu loh. Dan kamu bisa menerima itu. Itu baru disebut pasangan yang sempurna. Kalau cuma nuntut yang baik-baik doang, ya lu akan kaget ketika lu ngelihat sesuatu yang nggak buruk dari sesuatu yang buruk dari diri pasangan lu. Lu akan kaget, lu akan gelabakan. Akhirnya apa? Nggak sanggup, nggak kuat, pikirannya pergi, pikirannya pisah terus gitu loh. Padahal ya salahnya itu tadi. Ya makanya sebelum kamu menikah, kamu pelajari bener-bener tentang pasanganmu. Jangan mikirin seneng tok. Ya, ini kacaunya dunia persilatan ini. Ya, kayak gitu loh. Ketika pacaran dunia milik berdua. Wah, dunia serasa milikmu berdua lah pokoknya. Sedangkan sebenarnya arti pacaran itu adalah masa transisi, masa perkenalan. Bukan dunia milik berdua. Lu boleh mencintai, tapi jangan berlebihan. Kecewa. Ya. Kenapa? Logika aja. Lu mencintai sesuatu yang gak pasti. Kalau dia sudah jadi pasanganmu, sah nih, jadi istri atau suamimu, monggo silahkan. Mau cintai dia sebesar apapun silahkan. Jadi ketika lu masih pacaran, ya lu mencintai sewajarnya, senormalnya gitu loh. Jangan over. Ya, inilah yang akhirnya menyebabkan cinta gila, pada frustasi, pada gila, pada stres, semua gara-gara cinta. Kenapa? Cinta itu sudah menjadi gila. Cinta gila namanya. Ya, lupa daratan.
Nah, makanya di sini pesanku di minggu ketiga untukmu dalam dunia percintaan, asmara, clue-nya satu ya, logika, akal sehat, dua ding, beranak jadi dua nih. Logika dan akal sehat ya sama sih sebenarnya, logika ya akal sehat itu tadi, gitu. Itu ya, kemudian lo harus siap menerima segala hal yang tidak pasti di sini. Tapi ya itu tadi, hati-hati dalam keputusanmu juga ya. Tolong di minggu ketiga ini keputusan harus benar-benar kamu pertimbangkan. Jangan karena kamu emosi, jangan karena kamu benci, kamu hanya melihat satu kesalahan dia yang sampai mendarah daging ke dirimu sampai dirimu lupa baiknya dia bagaimana. Terus dirimu berpikir pengen pergi gitu aja, lu akan nyesel. Di sini ada kekecewaan yang akan terjadi. Asli, ada kekecewaan. Makanya hati-hati dalam mengambil keputusan. Lu akan butuh banyak pertimbangan di sini. Maka tadi saya sebutkan baik bagaimana, buruk bagaimana, kesempurnaan itu bagaimana, sudah saya sebutkan. Kayak gitu. Dan satu hal lagi, di minggu ketiga ada orang yang ngejar-ngejar kamu, nggak tahu nih cinta mampus sama kamu. Sebenarnya aku nggak tahu siapa ya. Ya kalau ada misalkan nih, ya orang ini masih ngejar-ngejar kamu padahal udah kamu tinggalin, mungkin udah putus sama kamu, tapi nongol lagi. Ya seseorang ini nggak tahu, saya ngerasa dia kayak cinta banget sama kamu. Ya mungkin sadarnya telat ya gitu. Kemarin dia nyakitin kamu, nah sekarang dia tergila-gila sama kamu, ngejar kamu. Bisa jadi kepikiran kamu banget di sini. Cuman masalah ini tadi tidak semua orang begitu ya, karena ya menyesuaikan lah ya. Itu sih. Oke, ini yang bisa kupas untukmu. Sorry jadi kepanjangan ya. Cuman ya gini sih, channel ini nggak pernah bahas video itu pendek-pendek, panjang terus. Kalau lu bosen ya nggak usah lu tonton, masih banyak video pendek di luar sana. Channel ini ya kayak gini, hostnya belak-belakan apa adanya, ya durasinya panjang terus. Gitu ya, kadang kesannya itu muter-muter, kadang kesannya lambat lah, inilah itulah. Karena saya harus rincikan, gitu loh. Jadi panjang makanya. Jadi ya kembali ke kamu lah, lo mau tonton silahkan, nggak juga nggak apa-apa kok, bebas kalau saya mah ya. Gitu. Thank you untuk teman-teman yang sudah stay sampai ke menit ini, thank you banget ya. Ya semoga ada kebaikan yang bisa kamu petik dalam readingan kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa kamu petik dalam readingan kali ini. Kita jumpa lagi di nextnya. Kita masuk ke readingan selanjutnya, itu minggu keempat, jadi tunggu aja. Ya nggak jauh-jauh lah, mungkin selang beberapa hari udah nongol lagi nih lanjutannya ini gitu. Jadi stay tune ya, saya pingin kupas September ini sepanjang-panjangnya gitu, karena banyak hal yang harus kupas di sini. Oke, kita jumpa di next time ya. Bye-bye semuanya.